Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah lahir dan batin ya Ibu ya. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisi serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini ialah sebagai persinggahan saja Bu ya, sementara saja. Hidup kita sejatinya kekal abadi selamanya, besok itu di akhirat Ibu, selama-lamanya tanpa ada akhirnya sudah. Di dunia kapan sih? Berapa tahun sih? Nawang, mani, bin puan, bin telur, pasti ya Bu ya. Nah, itu saya mohon kesabaran Ibu, kesediaan Ibu untuk ya sama-sama sharing lah Bu ya, tukar pikiran mungkin apa yang akan saya sampaikan. Sekarang marak judi apa Bu? Judi online, cerdas Ibu. Jangan ketinggalan dengan informasi Bu ya, karena memang mau tidak mau di zaman teknologi dan media sosial seperti ini tidak boleh kita pasif gitu saja, harus ngikutin gitu, walaupun tidak semuanya. Bagaimana apa ya? Judi itu sendiri membahayakan, bukan merugikan ekonomi saja, tapi sampai merebutnya nyawa Ibu. Di air kuning saya yakin sih Bu tidak ada ya Bu ya, tidak ada. Tetapi apa namanya, Marusing Ado Umaro penyuluh sepicang sing menyampaikan itu, sebab istilahnya itu dalam suatu masalah istilahnya persuasif namanya Bu, mencegah lebih bagus daripada bobo kejadian maro awake teko injek itu namanya sudah terlambat. Jangan sampai ya Bu ya, jangan sampai katakanlah mungkin ibu-ibu unancang si madu Pak si hobi main gitu-gituan, motor HP kapak-kapak ya, kalau suaminya enggak, tapi perhatikan juga anak dan cucunya ibu-ibu. Zaman sekarang kan sudah zaman medsos. Di samping judi online juga tidak kalah juga Bu, judi offline. Masih dengar enggak? Apa dah? Togel gitu tuh ya. Ada enggak masih? Ada Bu, tapi itu secara senyap dia. Dan belum korbannya belum sampai mencuat ke permukaan. Jadi ibarat gunung es Bu. Mencuat ke permukaan tuh yang dapat diinformasikan sama wartawan saja, sama media saja. Tapi di bawah sejatinya banyak Bu, ada sing juari. Itu sampai diangkat ke permukaan sampai memang nyawa jadi korban. Ada anak sekolah juga Bu masih jadi korban ya. Siapa yang ngikutin medsos ya Bu ya, itu bahaya judi. Nah inilah janji Allah itu tidak salah, tidak meleset. Di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 coba dibaca aja. Bahwa judi itu jelas-jelas dilarang karena apa ya, tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Akibatnya sangat merugikan. Ya Ibu ya. Nanti Ustaz tolong diperdalam sedikit tentang judi Ustaz. Nanti saya kaitkan dengan sedikit ya dengan bekal mati. Ya Bapak, ya Ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, lamun ngelah uang pas-pasan, ya, uang yang pas-pasan, karuan buat makan, ya, buat makan karuan yang buat libas. Itu cara sehat tuh bisa bertahan. Ibu ya, asik, ya. Ngelah pipis pedih karuan ditabungkan, itu cara sehat tuh jadi hartawan. Arti ngelah pipis pedih ya, usaha sisihkan supaya bisa ditabung. Calon untuk apa namanya, siapa tahu dalam perjalanan hidup ada musibah-musibah yang tidak terduga, biar kita tidak kelimpungan, biar tidak kerepotan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan didekati dan jauhi. Lalu semua ada ngomong-ngomongan judi pokoknya mun bisa didan kalahin.
Fasing dulu terlibat dalam, sebab dari ngomong-ngomong itulah sebenarnya mulainya kita nanti akan ketagihan. Nih ibu ya, ini karena kan inilah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ibu. Di satu sisi memang membawa manfaat yang sangat besar malah, ya. Anak kita di luar, di Jepang sana jauh, rindu, tinggal video call, kelihatan wajahnya, hilang tuh isengnya. Coba kalian coba zaman awal kejenit ngirim surat, nulis surat, ngirim ke pos, berminggu-minggu, itu manfaat. Tapi juga tidak kalah yaitu mudaratnya, kelemahannya banyak juga kalau kita salah caranya memanfaatkannya. Ya ibu, yang paling penting kita pegang HP Android dan lain sebagainya itu ya carilah manfaatnya, pergunakan untuk kebaikan, terutama juga kepada siapa tahu kita punya cucu, punya anak, ibu-ibu kadang-kadang yuk asik di dalam kamar tuh kadang-kadang pada kawan ke cucu nawak ke alam-alam saja gitu. Kadang dia tuh menjelajahi dunia di kamarnya. Nah, komunikasi sama anak. Sebab kalau di HP zaman sekarang, coba kalau kita ngelihat di FB coba dibuka-buka. Jarak sekian menit itu muncul tuh gambar-gambar musik tidak sesuai dengan agama, adat budaya bangsa dan lain sebagainya. Ya ibu ya, akan muncul lah. Tuh tinggalkanlah. Jangan tuntun nemin yang malah akan menimbulkan dosa. Paling tidak dosa apa bu? Dosa mata. Ya ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, ya, yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Ibu-ibu, secara umum bekal kita untuk menghadapi kematian ialah paling tidak apa bu? Anak yang soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah dulu tuh orang menganggapnya hanya ngewakapan sebidang tanah gitu saja, tapi sekarang tuh enggak sebenarnya. Tidak berarti harus mewakafkan sebidang tanah itu ya. Nah, secara ringkas ibu ya, kalau bekal kita di dunia paling enggak tuh ada 3 ya. Yang pertama anak yang soleh dan soleha. Yang pertama apa? Harta ya, yang akan menyertai kita ke kubur apabila dipanggil oleh Allah. Kedua, keluarga. Ketiga, amal kebaikan. Nah, amal kebaikan ini bu, yang 3 ini termasuk tadi anak yang soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Ibu-ibu, coba kalau kita meninggal, umpama saya lah meninggal umpamanya. Siapa yang ikut paling enggak? Keluarga dan handai tolan beserta teman-teman saya. Kedua, bagi yang punya sepeda motor, yang punya mobil, bawa ngantar ke kubur. Ya bu ya. Setelah kubur, yang meninggalkan semua ya, keluarga meninggalkan semua. Tika besi nu kan sabin mak. Kan gitu kan? Ya, tinggalkan. Terus harta mobil kita yang antar ke kuburan, mulai ya sepi kuburan, tinggallah sendirian. Yang menemani siapa? Yaitu amal kebaikan kita selama di dunia. Nah untuk itu bu ya, ayo bersama-sama kita selagi kita masih digaransi usia kita ya, masih mari, sebab kita sudah masuk antrean semuanya ibu, tapi kita tidak tahu kalau itu misteri dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bu ya, mari kita semua itu persiapkan dan persiapkan. Jangan ibu-ibu mungkin apa penulis nih tekan-tekan nih ngomong mati serem deh. Iya serem kayaknya ya, tapi walaupun serem memangnya kita bisa mengelak? Kan enggak kan? Pasti kan? Nah untuk supaya dia tidak terkesan serem, rajin-rajinlah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuknya ialah seperti ini. Insya Allah ini banyak pahalanya bu. Kita sebagai muslim memang tidur saja ya, capek, habis kerja, habis ngurus anak, semua tidur itu dapat pahala ya. Tetapi apabila juga kita datang seorang jam rawan yang ngantuk ya di majelis taklim seperti, insya Allah pahalanya juga besar, dilipat gandakan. Lebih-lebih umpamanya kehadiran kita untuk menambah jumlah jamaahnya. Ya ibu-ibu ya.
Yang penting ayo sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sebab jangan juga ibu mengira bahwa saya ini menggurui ya, enggak, kita semacam tukar pikiran saja bu, tukar pikiran saja bu ya. Karena saya tuh karena kaitannya dengan tugas saja ya ibu ya. Yo, kita semua memang kadang-kadang males, jangan selalu nurutin malas, karena itu malas itu bagian dari ajakan setan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Nanti dilanjutin ya. Nanti keasikan nanti ya, ibu-ibu ya. Wanita identik dengan perhiasan ya. Kami menyarankan bagaimana harta kita tuh ya, kita peruntukkan untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ibu ya. Karena harta yang kekal itu ialah yang kita infakkan ya ibu ya. Oke, yang untuk makan dan lain sebagainya ya, untuk dipakai sehari-hari ya sebagai perhiasan bu ya. Tapi jangan lupakan untuk berinfak dan sedekah, baik melalui perorangan ya bu ya, maupun melalui umpamanya nanti ada di sini unit pengumpul zakat dan lain sebagainya. Boleh sendiri, boleh kolektif ibu ya.